terbukti lakukan pembunuhan berencana, hakim vonis Jumran seumur hidup. Jemaah haji Kalimantan Selatan mulai kembali ke tanah air. Menikmati kopi sambil santai di tepian Sungai Kapuas. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Selasa 17 Juni 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya, Denisa Alhafiza. Selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita masuk ke berita pertama saudara. Majelis Hakim Pengadilan Militer 106 Banjarmasin jatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan pemecatan dari dinas militer kepada Jumran, oknum anggota TNI Angkatan Laut yang terbukti bersalah membunuh jurnalis perempuan Juwita. Pihak keluarga korban menilai putusan tersebut belum memberikan rasa keadilan dan mendesak pengusutan dugaan pelaku lain. Majelis Hakim Pengadilan Militer 106 Banjarmasin menjatuhkan vonis penjara seumur hidup dan pemecatan dari dinas militer terhadap Jumran, anggota TNI Angkatan Laut yang didakwa membunuh Juwita, seorang jurnalis perempuan di Banjarbaru. Jumran terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, setelah hakim menilai bukti-bukti dalam sidang kuat mengindikasikan adanya niat dan rencana dalam tindakan pembunuhan. Vonis ini sesuai dengan tuntutan auditor militer yang menyatakan Jumran bertanggung jawab penuh atas kematian korban. Terkait kemungkinan remisi atau keringanan hukum, auditor menyatakan belum dapat memberikan jawaban. Sebabnya terdakwa masih menggunakan waktu tunggu 7 hari untuk menentukan akan menerima atau mengajukan upaya hukum lanjut. Di mana putusannya sesuai dengan tuntutan dari auditor militer, di mana pidana pokok penjara selama seumur hidup dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Pertanyaan soal remisi atau nanti upaya hukum berikutnya seperti yang tadi dijawab oleh terdakwa sendiri, bahwasanya sikap terdakwa saat ini adalah pikir-pikir. Jadi kita belum mengetahui putusan apa yang diambil oleh terdakwa. Kuasa hukum Juwita, Muhammad Fajri, menilai putusan ini belum maksimal dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Menurutnya, hakim seharusnya dapat menjatuhkan vonis yang lebih berat, termasuk hukuman mati dengan kewenangan ultra petita. Karena yang seharusnya dari tuntutan itu adalah hukuman mati, putusannya pun bisa lebih dari hukuman mati itu. Dasarnya apa? Dengan cara ultra petita. Hakim boleh mengambil putusan di atas dari tuntutan. Itu banyak kasus yang ada di seluruh Indonesia. Silahkan kawan-kawan bisa cek seperti itu. Tapi itu tidak dilakukan hakim. Yang kedua apa? Restitusi tidak dikabulkan dari LPSK dan rekomendasi Kemenkumham itu diabaikan. Padahal jelas fakta-faktanya. Kenapa restitusi itu harus dikabulkan? Padahal yang bertanggung jawab tidak hanya terdakwa atau narapidana nanti di kemudian hari, tapi bisa ahli warisnya. Ini pun tidak menjadikan pertimbangan hakim seperti itu. Kuasa hukum korban juga menyebut adanya dugaan pelaku lain yang belum terungkap. Dugaan ini berdasar hasil tes DNA dan tracking handphone yang dinilai belum dibuka secara lengkap dalam sidang. Kuasa hukum mengaku sedang mengkaji langkah lebih lanjut, termasuk upaya hukum maupun pengungkapan terhadap dugaan pelaku lain. Harpawi, Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Sebelumnya, saudara, keluarga Juwita, jurnalis perempuan yang dibunuh oknum anggota TNI Angkatan Laut Jumran, melakukan aksi damai di depan Pengadilan Militer Banjarmasin. Mereka menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa. Menjelang pembacaan putusan hukum terhadap Jumran, keluarga Juwita, korban pembunuhan oknum anggota TNI Angkatan Laut itu melakukan aksi membawa poster dan foto korban. Aksi dilakukan di depan Pengadilan Militer Banjarmasin di Banjarbaru, tempat sidang vonis digelar sejak pukul 9:30 waktu Indonesia Tengah. Dalam aksi ini, keluarga Juwita menyerukan keadilan dan berharap hakim memberi hukuman mati kepada terdakwa. Itu menyuarakan bahwa keinginan dari pihak keluarga untuk putusan vonis harus hukuman mati. Saya meyakini lah bahwa hasil putusan ini bakal berpihak kepada keluarga nih, Bang. Insya Allah. Tapi kan keputusan sepenuhnya dari pihak hakim. Keluarga menyebut kasus ini tidak bisa dipandang sebagai kejahatan pribadi, mengingat pelaku adalah anggota TNI aktif yang seharusnya melindungi warga. Arpawi, Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pemilik toko Mama Khas Banjar divonis lepas dari segala tuntutan dalam kasus tidak disematkannya label kadaluarsa pada produk UMKM yang dijualnya. Firly terbukti bersalah, namun perbuatannya bukan merupakan tindak pidana karena dinilai sebagai ketidaktahuan. Senin siang, sidang vonis kasus pelaku UMKM yang tidak mencantumkan label kadaluarsa berlangsung di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Dalam amar putusan yang dibacakan Hakim Ketua, Firly divonis onslah atau lepas dari segala tuntutan. Firly terbukti bersalah karena tidak mencantumkan label kadaluarsa karena ketidaktahuannya, sehingga perbuatan ini tidak termasuk dalam tindak pidana. Dengan pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa pantas untuk saudara Muhammad Firly untuk lepas dari segala tuntutan hukum, itu sudah seperti yang kami inginkan, sehingga kita juga menerima untuk putusan hari ini. Firly mengaku bersyukur atas vonis hakim dan kejadian ini akan dijadikan pelajaran berharga untuk bisa membangun kembali usahanya dengan memahami aturan dan regulasi yang berlaku. Alhamdulillah sudah tenang hati, pikiran. Ya, untuk selanjutnya saya akan bisa berbenah lagi lah, buat lebih baik lagi, lebih belajar lagi, memahami sistem, terus legalitas semuanya, agar saya bisa mematuhi usaha yang dijalankan sesuai hukum yang teratur di Indonesia. Firly bilang saat ini sedang mempersiapkan reopening toko ikan asin dan produk UMKM miliknya, dan perizinan sudah dalam proses. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Memasuki puncak musim kemarau, sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Di Kota Banjarmasin, meski potensi kebakaran tergolong rendah, kesiapsiagaan tetap dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Meskipun wilayah Banjarmasin relatif aman dari kebakaran lahan berskala besar, potensi kebakaran kecil tetap menjadi perhatian. Kepala Disdamkarmat Kota Banjarmasin, Hendro, bilang bahwa jumlah kasus kebakaran pada musim kemarau relatif sama seperti musim lainnya. Selain faktor alam yang kering dan panas, sebagian penyebab kebakaran lahan adalah kelalaian manusia. Juga masih melakukan langkah-langkah untuk mendukung, menyupport daripada kawan-kawan yang akan nanti mengatasi lahan kebakaran lahan. Memang di Kota Banjarmasin ini lahannya tidak sangat kecil. Yang banyak itu kan di perbatasan antara Martapura dan Teguh Baru. Kami siap juga menyupport kalau toh
Jadi kebakaran itu harus sama-sama kita atasi. Pemadaman kebakaran lahan menjadi wewenang BPBD, sedangkan pemadaman permukiman ditangani langsung oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkar Mat. Dengan antisipasi dan kesiagaan kita, tidak terjadi dampak yang merugikan di musim kemarau tahun ini. Memang tidak sepanjang tahun-tahun kemarin, tapi kita tetap harus waspada dan tetap berhati-hati agar jangan sampai di tempat kita terjadi risiko yang membahayakan karena di musim kemarau pada tahun ini. Salah satu kendala yang dihadapi saat musim kemarau ialah sulitnya mendapatkan sumber air, sehingga proses pemadaman berlangsung lebih lama. Noval Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jemaah Haji Kalimantan Selatan mulai kembali ke tanah air. Selengkapnya sesaat lagi. Jemaah Haji Kloter 1 tiba di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin pada Minggu dini hari. Hingga 14 Juni sebanyak 5 jemaah embarkasi Haji Banjarmasin dinyatakan meninggal dunia di Tanah Suci. Sebanyak 423 jemaah Kloter 1 tiba dengan selamat di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin pada Minggu dini hari disambut Kepala Kantor Wilayah Kemenak Kalimantan Selatan, sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Muhammad Tamrin. Jemaah haji yang datang diminta tetap menjaga kesehatan. Kepulangan jemaah kali ini juga diiringi kabar duka. Hingga 14 Juni, sebanyak 5 jemaah embarkasi Haji Banjarmasin dinyatakan meninggal dunia di Tanah Suci. Kelimanya berasal dari beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, meliputi Tabalong, Hulu Sungai Tengah, Kapuas, Kota Waringin Barat, dan Pulang Pisau. Kalau menurut di sini, ini hampir semuanya adalah usia lanjut begitu. Jadi ada usia 81 tahun, ada 63 tahun, ada 79 tahun, dan 65 tahun. Memang latar belakangnya ada penyakit begitu. Nah, memang sudah terdeteksi dari sini begitu, dan alhamdulillah sebagian mereka melaksanakan haji. Seorang jemaah asal Banjarmasin ini bersyukur telah berhaji, sebab berhaji adalah ibadah seumur hidup, yang tidak semua orang punya kesempatan untuk menjalani dengan kesabaran. Kendala itu kebanyakan waktu di Mina. Di Mina itu kadang-kadang berebut tempat toiletnya pun berebut. Artinya kenikmatan itu tidak selalu ada kendala-kendala yang kita terbiasa, tapi alhamdulillah semuanya bisa teratasi dengan sabar. Embarkasi Banjarmasin tahun ini memberangkatkan 13 kloter dengan total 5.502 orang. Terdiri dari 3.841 jemaah dari Kalimantan Selatan, 1.609 dari Kalimantan Tengah, serta 84 petugas haji. Arpawi, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Setelah menuntaskan ibadah haji di Tanah Suci, jemaah haji khusus asal Kalimantan Selatan tiba dengan selamat di Bandara Samsudinor, Banjarbaru. Kepulangan mereka disambut haru bahagia dan pelukan hangat dari keluarga yang telah lama menanti. Jemaah haji khusus asal Kalimantan Selatan tiba di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah di Tanah Suci Mekah.
Satu persatu jemaah haji khusus ini melangkah masuk ke ruang kedatangan di Bandara Samsudinor, Banjarbaru, disambut haru, bahagia, dan pelukan dari keluarga yang telah lama menunggu. Seperti yang dirasakan Puspita Dewi, jemaah haji khusus asal Kabupaten Banjar. Bagi Puspita Dewi, kepulangan dari Tanah Suci ini merupakan pembalasan manis setelah menjalani ibadah dengan tingginya rasa kerinduan untuk berkumpul kembali bersama keluarga. Alhamdulillah sudah sampai di tanah dekat di Banjarmasin. Alhamdulillah sudah rasa kangen kita yang benar. Saya nggak bisa mengucapkan lagi mana. Alhamdulillah saya juga di sana sudah menunaikan sebaik mungkin, saya sudah bisa keadaan sehat. Irwan Bora, jemaah haji khusus asal Kabupaten Banjar juga merasakan hal yang sama. Pelaksana haji tahun ini diakuinya penuh tantangan, khususnya cuaca panas yang mencapai 46 derajat Celcius. Namun semua rintangan terbayar tuntas dengan selesainya seluruh rangkaian rukun haji. Walaupun memang cuaca sangat ekstrimnya, 46 derajat suasana suhu di Mekah, Saudi Arabia, di Mina. Wah, luar biasa. Kita tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Ya, kita patut bersyukur semua kegiatan ibadah bisa dilaksanakan, dan hari ini alhamdulillah dijemput dengan keluarga. Tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata ya. Selesai menunaikan ibadah haji dengan lancar, para jemaah haji khusus kembali ke daerah masing-masing, sekaligus menandai berakhirnya perjalanan haji tahun ini bagi mereka. Arpawi, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kota Banjarbaru tingkatkan peran Posyandu layani semua lapisan masyarakat. Posyandu Melati Berlina yang ikuti lomba tingkat provinsi diharapkan jadi percontohan di Banjarbaru dalam penerapan integrasi layanan primer untuk layani semua siklus kehidupan. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan terus dilakukan pemerintah Kota Banjarbaru, termasuk melalui pelayanan Posyandu atau pos pelayanan terpadu. Di Banjarbaru sedikitnya terdapat 166 posyandu dan 44 diantaranya sudah menerapkan integrasi layanan primer atau ILP yang akan melayani semua siklus kehidupan. Ditargetkan semua posyandu segera menerapkan integrasi layanan primer. Artinya yang selama ini mungkin fokus hanya layanan di bidang kesehatan, kita tambah lagi 5 pelayanan dasar ya. Jadi standar pelayanan dasarnya akan kita tambahkan di 5, itu bidang pendidikan, PUPR, Perkim, sosial, dan Tranpi. Kita dari seluruh posyandu kurang lebih ada 166-an ya. Nah, sudah 44-an lah yang ada posyandu ILP. Dan selanjutnya yang lain juga akan mengikuti untuk ILP juga. Pada tahun ini, Posyandu Melati Berlina Loktabat Selatan terpilih mewakili Banjarbaru dalam ajang penilaian Lomba Posyandu dan Kader Posyandu bidang integrasi layanan primer di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Dipilihnya posyandu ini karena partisipasinya yang tergolong tinggi dan memiliki sejumlah inovasi, seperti kerjasama dengan Pokmas Budidaya Telur Puyuh untuk dijadikan makanan tambahan. Iya dari kader, Mbak. Bisa dijemput juga. Kita bisa jemput bola, bisa ke rumah-rumah, kunjungan rumah, atau lansia tuh kalau nggak bisa datang kita jemput pakai Gojek. Nah, dari kader. Posyandu Melati Berlina melayani 87 anak, 200 lansia, 300 remaja, dan 800 usia produktif. Sosialisasi dilakukan hingga melakukan pelayanan jemput ke rumah bagi lansia untuk meningkatkan tingkat partisipasi. Adanya posyandu diharapkan bisa dimanfaatkan masyarakat, terlebih saat ini sudah bertransformasi melalui siklus hidup dari ibu hamil sampai lansia. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Menikmati kopi sambil santai di tepian Sungai Kapuas. Selengkapnya sesaat lagi.
Seorang pemuda asal kota Pontianak, Kalimantan Barat membuat konsep kreatif, yakni warung kopi di tepian Sungai Kapuas. Kini warung kopi yang berada di lantai 2 Mal Pelayanan Publik Kota Pontianak tersebut sangat diminati masyarakat. Siapa sangka, kawasan yang dulunya dikenal sepi dan kurang bersahabat di tepian Sungai Kapuas, kini jadi salah satu tempat nongkrong favorit warga Kota Pontianak. Berkat tangan kreatif Wahyudi Wardoyo, pemilik warung kopi Budak Gang. Buka sejak 1 Juli 2024 lalu, warung kopi yang berada di lantai 2 Mal Pelayanan Publik Kota Pontianak ini menawarkan konsep unik, yakni ngopi sambil menikmati pemandangan Sungai Kapuas. Wahyu menyebut konsep warungnya bukan cuma soal rasa kopi, tapi juga pengalaman di mana orang datang bukan cuma menikmati kopi, tapi juga menikmati suasana sungai sehingga lebih santai dan menenangkan pikiran. Pada pagi hari, warkop ini biasanya dipadati para pekerja dan keluarga. Sementara pada sore hingga malam hari, diramaikan anak muda yang nongkrong sambil bersuah foto dengan latar sungai. Image Pontianak terkait wilayah ini kan lumayan mengerikan gitu, Bronx ya, bahasa anak-anak gitu ya. Tapi kita coba analisa kemungkinannya, jadinya akhirnya ketika kita buka sini, ya bisa dilihat kondisi sekarang gitu. Itu udah di luar dari apa yang kita bayangkan gitu. Kalau untuk kalangan mungkin akan berbeda-beda di setiap jamnya gitu. Kalau di pagi itu kebanyakan pekerja atau orang-orang keluarga yang menikmati Kota Pontianak dengan aktivitas olahraganya. Tapi kalau di sore hari ya seperti ini, banyak anak-anak remaja yang memang datang ke sini untuk menikmati pemandangan Sungai Kapuas. Salah satu pengunjung setia, Onge, mengaku hampir setiap hari datang. Selain karena tempat dan kopinya enak, suasananya juga tenang dengan pemandangan Sungai Kapuas. Pertama, view-nya memang menarik ya. Tadinya berpikir untuk nyantai di sini tuh kayak nggak ada satu option ya untuk mengkir santai di sini. Tapi setelah adanya kafe di sini dan lebih kafe Budak Gang ini ya, menghidupkan suasana untuk di daerah Kapuas ini. Meski dengan konsep yang cukup modern, namun harga kopi dan makanan ramah di kantong. Mulai dari kopi 6 ribuan sampai makanan lengkap seharga belasan ribu rupiah. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Denis Alfiza beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.